Ya, mulai ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saat ini kami kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu chapter 4. Oke, next slide. Next slide. Ya, opening case yaitu The Swatch Group and Culture Unix. Nah, The Swatch Group ini adalah produsen dari jam tangan dan perhiasan. Kantor pusatnya itu ada di Biel, Swiss. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1983 oleh Nicholas Hayek. Swatch dan 37 anak perusahaan globalnya ini mempekerjakan sekitar 37.000 orang dan pendapatan perusahaan ini itu sekitar 9 miliar Swiss atau sekitar 9 miliar dalam dolar Amerika Serikat. Semua yang terlibat dalam Switch ini didasarkan tentang keragaman dan budaya. Keragaman budaya ini tertanam dalam keseluruhan merek strategi global. Misalnya, banyak merek Swatch telah menjadikan ikon budaya di antara pengikut inti yang kuat dari pelanggan pasar global. Beberapa bahkan berbicara tentang Swatch Revolution yang dimulai oleh saat Nicholas ini mendirikan perusahaan. Swatch Revolution itu adalah proses kombinasi pembuatan jam legendaris, jam merek seperti Patek Philippe, Rolex, Jaeger LeCoultre, kalau salah penyebutan, mohon maaf. Dan Swatch ini mampu mengembangkan keunikan budaya jam tangan sekaligus membangun pabrik untuk dunia yang terintegrasi secara global dengan pembuatan jam tangannya. Produknya itu bergaya minimalis tetapi unik. Bergaya namun beragam budaya itu ada di dalam jam ini. Deskripsi grup dari Swatch ini itu tidak hanya tentang keragaman budaya atau sebagai perusahaan yang memasarkan produk secara global, tetapi dalam banyak hal perusahaan ini sebenarnya menciptakan nilai, kepercayaan, norma, dan artefak yang membentuk budaya ini unik di seluruh dunia. Begitu juga ketika produksi jam tangan dan perhiasan Swatch ini dilakukan secara berskala besar, itu digunakan untuk membantu menciptakan keunikan pelanggan yang berbasis individu dan budaya. Next slide. Oke. Nah, budaya. Apa sih itu budaya? Budaya ini adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi berikutnya. Antropolog Edward Tyler ini mendefinisikan bahwa budaya itu adalah keseluruhan yang kompleks, yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, akhlak, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sejak itu, ribuan definisi lain itu telah dibuat dan ditawarkan oleh beragam kelompok orang. Tetapi itu menarik dari gagasan umum bahwa budaya itu sebenarnya mempengaruhi bagaimana orang itu mendefinisikan budaya itu sendiri. Yang kedua itu values and norms. Nah, nilai-nilai atau value itu membentuk sebuah fondasi budaya. Nilai ini memberikan konteks yang dimana norma-norma masyarakat itu ditetapkan dan dibenarkan. Hal ini itu mencakup sikap masyarakat terhadap konsep kebebasan individu, demokrasi, kebenaran, keadilan, kejujuran, kesetiaan, kewajiban sosial, tanggung jawab kolektif, wanita, cinta, sorry to say, seks, pernikahan, dan sebagainya. Nilai ini bukan hanya konsep asal-asalan, tetapi itu ditanamkan dengan signifikansi emosional yang cukup besar. Dan norma itu adalah aturan sosial yang dimana itu akan mengatur tindakan orang terhadap satu sama yang lain. Norma ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu Folkways dan Morse. Jadi kedua kategori ini diciptakan lama sekali pada tahun 1906 oleh William Graham Sumner atau seorang sosiolog Amerika, dan itu masih berlaku dan tertanam dalam masyarakat kita. Folkways ini dia mencakup ritual dan perilaku simbolik. Nah, jadi folkways ini
itu adalah cara-cara kita bertindak yang digemari oleh masyarakat sehingga kita lakukan hal itu berulang-ulang. Nah, folkways ini itu juga dia mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara-cara yang dilakukan secara ya instan atau biasa saja. Misalnya ketika kita mengucapkan salam ketika bertemu, itu sudah jadi hal yang sudah biasa. Ketika kita ketemu orang, pasti kita akan sapa mereka. Kayak gitu. Terus bahkan kita itu akan membungkukkan badan sebagai tanda bahwa kita itu menghormati orang yang lebih tua dan kita membuang sampah pada tempatnya. Apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka itu dianggap penyimpangan terhadap kebiasaan umum dalam masyarakat dan setiap orang itu akan menyalahkannya. Sanksinya itu dapat berupa teguran, sindiran, atau diperguncingkan. Nah, sedangkan Morse ini adalah istilah yang mengacu pada norma yang lebih luas atau ya bisa disebut dia itu memiliki moral yang lebih besar. Nah, signifikansi daripada norma-norma lain, Morse atau tata kelakuan adalah norma yang berdasar pada filsafat. Itu kayak ajaran agama, ideologi, yang itu dianut oleh masyarakat. Pelanggarnya itu disebut jahat. Contoh, kita dilarang berzina, kita dilarang berjudi, minum minuman keras, kita dilarang pakai narkoba, mencuri. Nah, menurut MacIver ini dan Page, apabila folkways atau kebiasaan tidak hanya dianggap sebagai cara berperilaku, tetapi itu juga diterima sebagai norma pengatur, maka kebiasaan itu bisa menjadi Morse. Ia akan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dan secara sadar atau tidak, hal itu digunakan sebagai alat pengawas oleh masyarakat terhadap warganya. Jadi ketika folkways ini sudah sudah sering kita lakukan dan sudah menjadi kebiasaan yang sering sekali kita pakai, maka itu akan menjadi Morse. Dan ketika kita punya Morse, masyarakat itu memakai hal tersebut sebagai alat pengawas apakah orang A ini orang yang baik atau tidak. In society, budaya itu dapat merangkul banyak hal dan menjadi penyatu atau pendekat satu sama lain. Misalnya ya, ketika kita itu penasaran dengan suatu budaya, maka kita itu akan mendekat dan mencari tahu tentang budaya tersebut. Dan akan sangat berguna bagi kita, seperti beberapa orang ketika mau berkeliling keluar dari tempat asal mereka itu ke sana untuk mengenal lebih budaya luar, dan masing-masing itu budaya itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Budaya juga itu sering menjadi hal yang ambigu bagi bisnis lah ya, karena ada budaya yang masih bisa fleksibel dan ada yang sudah strict. Dan sebagai pembisnis kita itu mempelajari hal tersebut dan melihat peluang dari situ. Dan next itu nilai-nilai dan norma-norma budaya itu tidak muncul secara utuh. Mereka itu berkembang ya, dia berkembang seiring waktu dan berkembang juga karena tanggapan terhadap sejumlah faktor termasuk ya filosofi politik dan ekonomi yang berlaku, struktur sosial suatu masyarakat, agama, bahasa, dan juga pendidikan. Dan hal ini sangat mempengaruhi respon atau perilaku orang lain dalam berinteraksi, apalagi di bisnis lah ya. Kita itu akan bahas kita itu akan lakukan sesuatu ketika kita memperhatikan nilai-nilai dan norma dari tempat di mana kita akan lakukan bisnis. Nah, slide berikutnya, di slide berikut kita akan bahas tentang budaya ini lebih lagi dan kita akan bahas tentang perbedaan-perbedaannya. Nah, learning objective 2. Nah, di learning objective 2 ini kita belajar tentang struktur sosial dan lain-lain. Nah, struktur sosial masyarakat itu dia mengacu pada organisasi sosial dasarnya. Intinya lah ya, kita itu berbicara tentang bagaimana suatu masyarakat diatur dalam nilai, norma, dan hubungannya. Yang merupakan, hal itu merupakan bagian dari tatanan masyarakat, bagaimana masyarakat beroperasi dan memperlakukan satu sama lain sebagai manusia. Kita melakukan hal ini kepada kelompok, perusahaan, dan sebagainya. Yang tentu ini akan muncul dan menjadi penentu dari perilaku individu dalam masyarakat. Individualisme. Nah, individualisme ini adalah filsafat lah ya, di mana orang itu memiliki cara pandang tentang moral, politik, sosial yang menekankan kemerdekaan manusia itu lebih dari sekedar filosofi. Kayak gitu, dia intinya ini filosofi yang kita itu menekankan bahwa intinya
apalah ya, kita itu harus merdeka sebagai manusia, intinya kayak gitu. Nah, lebih dari sekedar filosofi yang tadi sudah saya jelaskan, individu ini adalah sebuah blok yang dapat atau akan kita pakai untuk disusun dan bisa menjadi sebuah organisasi yang menekankan pada keberhasilan sistem kerja. Penekanan pada kinerja individu ini memiliki aspek menguntungkan dan merugikan. Contohnya lah ya, di Amerika itu apa ya? Amerika itu dia penekanan pada kinerja individu itu terungkap dalam kekaguman pada individualisme yang kuat. Jadi mereka itu mereka itu lebih banyak di kewirausahaan dan mereka tuh sering sekali melakukan inovasi. Salah satu manfaat dari individualisme itu adalah ya Amerika mengalami kewirausahaan dengan tingkat yang tinggi. Terus di Eropa juga. Jadi budaya individualisme itu paling banyak di Amerika atau Eropa, dan di situ dari apa yang mereka lakukan, mereka itu bisa disebut negara maju. Seiring waktu, individu wirausahawan itu di Amerika itu menciptakan banyak produk baru dan cara baru dalam berbisnis. Nah, next itu the group. Nah, kelompok atau grup ini dapat didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang dimana mereka itu akan saling berinteraksi dan saling tergantung antara satu sama yang lain. Dan mereka itu saling bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Grup adalah unit utama dari organisasi sosial di banyak masyarakat. Misalnya di Jepang, status sosial seorang individu itu secara tradisional ditentukan oleh kedudukan kelompok yang dia miliki. Karena kinerja individualnya itu mengalami keunggulan dari nilai identifikasi kelompok. Nah, kelompok juga itu membuat para manajer dan bekerja itu bisa lebih efektif. Kenapa? Karena mereka rasa bahwa ketika mereka kerja kelompok, pekerjaan mereka itu bisa lebih ringan. Ketika misalnya si A ngalamin struggle di job desk-nya, maka dia bisa minta tolong sama si D. Tolong dong, misalnya kayak saya bingung nih di bagian job desk yang ini, kayak saya kurang ngerti atau saya masih belum memahami. Maka si B ini kayak oke, bisa kita lakukan dengan sama. Akhirnya maka pekerjaan mereka itu bisa efektif. Mereka bisa bekerja dengan baik di sana. Budaya di Jepang itu sudah banyak sekali orang yang mau bekerja secara kelompok. Mereka bahkan karena mereka kerja kelompok, mereka itu punya hati yang kayak enggan untuk keluar karena mereka, aduh kita punya kelompok nih, mereka grup yang cukup baik. Tapi ya sekarang sudah mulai menurun sih, maksudnya sudah mulai turun norma-norma atau nilai-nilai seperti itu. Dan karena ya sudah banyak pergerakan yang terlihat di antara perusahaan saat ini. Namun hal ini itu sangat membantu para pengusaha atau manajer supaya mereka bisa menyelesaikan kerja dengan baik karena kurangnya pergantian karyawan karena orang-orang merespekkan grup mereka. Semua masyarakat itu dikelompokkan berdasarkan hierarki atau tingkatan dalam kategori sosial, yaitu ke dalam lapisan sosial. Di sini itu terdapat berapa strata-strata ya. Strata-strata ini itu biasanya ditentukan berdasarkan karakteristik sosial ekonomi seperti latar belakang keluarga, pekerjaan, dan bahkan pendapatan. Mereka menjadi anggota kategori sosial di mana orang tua mereka berasal. Contohnya gini, ketika individu itu lahir dalam strata yang keluarganya itu baik gitu, dia punya kehidupan yang baik, maka mereka tahu bahwa pasti orang ini itu akan mengalami kehidupan yang lebih baik dan kemungkinan besar mereka itu yang lahir dengan strata yang menuju bagian bawah, mereka itu mungkin mendapatkan pendidikan, kesehatan, standar hidup, dan kesempatan kerja yang kurang terlalu baik karena ya itu paradigma mereka kayak gitu. Terus meski semua masyarakat itu dikelompokkan sampai taraf tertentu, mereka itu berbeda dalam dua cara. Yang pertama, mereka itu berbeda dari satu sama lain berkaitan dengan tingkat mobilitas antar strata sosial. Kedua, mereka berbeda sehubungan dengan signifikasi yang melekat pada strata sosial dalam konteks bisnis. Secara keseluruhan, stratifikasi sosial itu didasarkan pada 4 prinsip dasar. Itu yang pertama, stratifikasi ini sosial itu adalah ciri masyarakat, bukan cerminan perbedaan individu. Itu cuma contoh masyarakat, bukan bukan individu tersebut. Yang kedua, stratifikasi sosial itu membawa satu generasi ke generasi berikutnya. Kayak tadi dibahas, kayak misalnya keluarganya baik nih, pasti anaknya itu kepribadian baik. Tapi ingat, poin yang pertama itu bukan cerminan individu. Bisa jadi ada orang yang punya keluarga baik tapi ya orangnya broken atau
ya aur-auran. Yang ketiga, prinsip yang ketiga itu stratifikasi sosial itu umumnya bersifat universal, tetapi dia itu bervariasi. Yang keempat, stratifikasi sosial itu tidak hanya melibatkan ketidaksetaraan, tetapi juga kepercayaan. Jadi bukan cuma sekedar oke, si A ini lebih baik, jadi dia tidak setara dengan orang-orang yang di bawahnya. Nggak gitu, tapi ini adalah sebuah paradigma, itu sebuah kepercayaan yang orang taruh di dalam mindsetnya mereka. Next itu adalah mobilitas sosial ya. Mobilitas sosial ini dia mengacu pada sejauh mana individu itu dapat keluar dari strata tempat mereka dilahirkan. Mobilitas sosial ini sangat bervariasi dari masyarakat ke masyarakat. Sistem stratifikasi yang paling kaku adalah sistem kasta. Ya sampai sekarang itu masih ada. Sistem kasta itu adalah sistem stratifikasi tertutup, di mana posisi sosial ditentukan oleh keluarga tempat seseorang dilahirkan. Dan perubahan dalam posisi itu biasanya tidak mungkin dilakukan selama individu itu hidup kayak gitu. Jadi contoh simpelnya lagi nih, ini mobilitas sosial itu adalah cara di mana orang itu mau keluar dan apa namanya sesuatu yang apa sistem sosial yang paling susah itu untuk kita terobos adalah sistem kasta. Masih sering juga sih terjadi sebenarnya kayak apa kalau misalnya orang A ini dia kaya maka kurang-kurangilah bergaul sama orang-orang yang susah ya. Bagus sih sebenarnya tapi jangan sampai apa ya kita membiarkan hal itu menjadi batasan untuk kita belajar sesuatu. Bahkan kalau sekarang pun saya lihat bersyukurlah Indonesia masih lumayan bersosial, tapi negara-negara lain itu tidak lumayan strict, apalagi apa ya negara-negara India atau apapun, no judgment lah ya. Tapi saya belajar, saya lihat-lihat artikel banyak sekali kasus yang begitu, bahkan sampai merasa bahwa orang di bawah itu budak kayak gitu. Nah, stratifikasi masyarakat ini menjadi signifikan jika mempengaruhi pengoperasian organisasi bisnis. Contohnya ya, di masyarakat Amerika itu tingkat mobilitas sosial itu tinggi dan penekanan ekstrim pada individualisme itu membatasi dampak latar belakang sebuah operasi bisnis. Nah, hal ini itu dikatakan signifikan. Why? Karena hal ini berhasil mempengaruhi bisnis-bisnis. Kayak gitu. Next slide. Oke. Nah, next slide. Oke, agama yang pertama kita akan belajar tentang agama ya setelah yang tadi. Agama ini dapat didefinisikan sebagai sistem kepercayaan atau ritual bersama yang berkaitan dengan alam atau sesuatu yang sakral. Nah, sistem etika ini mengacu pada seperangkat prinsip moral atau nilai yang digunakan untuk memandu dan membentuk perilaku. Nah, hubungan antara agama, etika, dan masyarakat itu dia lumayan kompleks. Lumayan kompleks. Kita akan membahasnya ya satu persatu. Nah, di sini tokoh ekonomi Blaro dan McClary, mereka itu menduga mereka melakukan sebuah apa ya? Mereka menduga lah ya. Mereka berpikir bahwa keyakinan agama itu lebih tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena membantu menopang aspek perilaku individu. Nah, hal ini itu mengarah kepada produktivitas yang lebih tinggi. Nah, simpelnya lah ya, mereka ini menaruh pikiran bahwa ketika ada agama, maka hal ini akan sangat membantu produktivitas manusia begitu. Dan saya pun lumayan setuju sih, karena apa ya? Contoh, ketika ada agama, orang itu akan lebih jujur. Mereka punya pengharapan lebih, mereka punya ekspektasi lebih karena ada iman kayak gitu. Dan mereka percaya bahwa Tuhan menyertai mereka dan hal itu nyata, itu sangat membantu kita kayak gitu. Nah, dan kita akan lihat beberapa agama untuk mengenalnya lebih lanjut. Yang pertama itu Kristen. Kristen ini adalah agama yang paling banyak dipraktikkan di dunia dengan sekitar 2,20 miliar pengikut. Sebagian besar orang Kristen itu tinggal di Eropa dan Amerika. Meskipun ya mereka itu jumlahnya itu berkembang pesat di Afrika. Tetapi kekristenan itu ya mereka menjadi negara ya agama yang paling banyak dianut gitu. Kekristenan ini tumbuh dari Yudaisme. Nah, Yudaisme itu adalah agama monoteistik di mana kepercayaan pada satu Tuhan. Divisi agama ini pada abad ke-11 yang menyebabkan berdirinya dua organisasi Kristen utama, yaitu Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks. Hari ini Gereja Katolik Roma itu menyumbang lebih dari setengah dari semua orang Kristen. Kebanyakan dari mereka itu ditemukan di Eropa Selatan dan Amerika Latin. Gereja Ortodoks ini
meski kurang berpengaruh, tapi masih sangat penting di beberapa negara, misalnya Yunani dan Rusia. Pada abad ke-16, reformasi menyebabkan perpecahan lebih lanjut dengan Roma, yang hasilnya ada Kristen Protestan. Agama yang kedua itu adalah Islam. Nah, Islam ini dia memiliki 1,60 miliar pengikut atau penganut. Islam ini adalah agama terbesar kedua di dunia. Penganut Islam itu disebut Muslim. Muslim merupakan mayoritas di lebih dari 40 negara dan mendiami hamparan tanah yang hampir bersebelahan dari pantai barat Laut Afrika. Islam ini dia juga itu mirip-mirip sama Kristen lah ya. Dia itu berakar pada Yudaisme. Jadi Islam memandang bahwa hanya ada satu Tuhan dan mereka juga percaya bahwa Yesus Kristus itu sebagai salah satu nabi Tuhan. Seperti Kristen, prinsip utama Islam itu dia sama tadi yang saya bilang itu punya satu Tuhan lah ya. Cuma kan ada satu Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah mereka kayak gitu. Islam itu membutuhkan penerimaan, mereka memberikan penerimaan tanpa syarat dari sebuah keunikan, kekuasaan dan otoritas dari Tuhan, dan mereka memahami bahwa tujuan hidup adalah memenuhi perintah kehendaknya Allah dengan harapan untuk bisa masuk surga. Nah, di situ Hinduisme ini memiliki sekitar 1,10 miliar penganut. Kebanyakan dari mereka itu ada di anak benua India. Hinduisme itu dimulai di lembah Indus di India lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Yang membuat agamanya itu menjadi agama besar dan tertua di dunia. Tidak seperti Kristen dan Islam ya. Pendirinya itu tidak terkait kepada orang tertentu, juga tidak memiliki kitab suci yang disetujui secara resmi seperti Alkitab atau Al-Quran. Umat Hindu ini percaya bahwa kekuatan moral dalam masyarakat membutuhkan penerimaan tanggung jawab tertentu yang disebut dharma. Umat Hindu ini percaya pada reinkarnasi atau kelahiran kembali, yaitu kehidupan yang lahir lagi atau ada lagi ketika setelah mati, setelah mengalami kematian. Umat Hindu ini juga percaya pada karma. Jadi karma itu mereka percaya sekali. Karma seseorang dipengaruhi oleh cara hidupnya. Keadaan moral seseorang menentukan tantangan apa yang akan dia hadapi di kehidupan selanjutnya. Jadi misalnya ketika si A ini nasib buruk, pasti di masa lalu itu dia tuh orangnya jahat, makanya dia ngalamin karma di kehidupan yang gini. Ya, simpelnya kayak gitu. Dan mereka itu Hindu ini dia percaya bahwa individu akhirnya bisa mencapai nirwana, di mana nirwana ini adalah suatu keadaan kesempurnaan spiritual yang lengkap yang membuat reinkarnasi tidak lagi diperlukan. Jadi banyak umat Hindu ini percaya bahwa cara untuk mencapai nirwana adalah dengan menuju dengan mencapai sebuah parah gaya hidup petapa, dan mereka menyangkal diri secara fisik dan mengabadikan hidup untuk spiritual dari pada mencari sebuah materi kayak gitu. Nextnya itu adalah agama Buddha. Nah, agama Buddha ini dengan sekitar 535 juta penganut didirikan pada abad ke-6 sebelum Masehi di Siddhartha Gautama di tempat yang sekarang kita sebut itu Nepal. Siddhartha ini meninggalkan kekayaannya untuk mengejar gaya hidup petapa dan kesempurnaan spiritual. Pengikutnya itu mengklaim bahwa dia mencapai nirwana, tapi memutuskan untuk tetap berada di bumi untuk mengajari para pengikutnya bagaimana mereka juga dapat mencapai sebuah pencerahan spiritual. Siddhartha kemudian dikenal sebagai Buddha yang berarti yang terbangun. Saat ini, sebagian besar umat Buddha itu ditemukan di Asia Tengah dan Tenggara. Bukan cuma itu, mereka juga ada di Cina, Korea, dan Jepang. Menurut Buddhisme, penderitaan itu berasal dari keinginan orang untuk kesenangan. Penghentian penderitaan dapat dicapai dengan mengikuti jalan transformasi. Siddhartha ini mempersembahkan jalan mulia yang berunsur 8 sebagai jalan untuk transformasi. Nah, hal ini itu menekankan pada penglihatan benar, pemikiran, ucapan, tindakan, hidup, usaha, perhatian penuh, dan meditasi. Next, Konfusianisme. Nah, ini didirikan pada abad ke-5 sebelum Masehi oleh Kung Fu Tzu. Ya, maaf kalau salah penyebutan nama. Lebih dikenal sebagai Konfusius. Selama lebih dari 2000 tahun hingga revolusi komunis pada 1949, Konfusianisme ini adalah sistem etika resmi di Tiongkok. Sedangkan
ketaatan pada etika Konghucu itu sudah melemah di Tiongkok sekitar 1949. Banyak orang masih mengikuti ajaran Konfusius, terutama di Cina, Korea, dan Jepang. Konfusianisme ini mengajarkan pentingnya pencapaian keselamatan pribadi melalui tindakan yang benar. Meskipun ya bukan agama, ideologi Konfusianisme ini memiliki atau menjadi sangat tertanam dalam budaya negara-negara ini selama berabad-abad dan apa memiliki dampak yang besar pada kehidupan jutaan orang lainnya. Next, kita akan bahas tentang language atau bahasa. Nah, language ini, bahasa itu adalah sebuah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya, menggunakan tanda, misalnya kata, gerakan, dan lain-lain. Nah, bahasa ini itu salah satu ciri khas budaya yang menunjukkan perbedaan negara-negara yang ada di dunia. Ada dua jenis bahasa, yaitu spoken language sama unspoken. Nah, spoken language atau bahasa yang terucap ini dipakai sebagai sarana komunikasi orang. Nah, di mana kita ini memakai bahasa yang beda-beda. Contohnya, bahasa Inggris lah ya, itu dipakai oleh orang-orang Inggris dan menjadi bahasa yang paling sering dipakai. Ini menjadi wadah dalam berkomunikasi dan kita pakai ketika kita ketemu orang luar negeri, sering sekali dipakai. Yang kedua itu bahasa Cina. Bahasa Cina ini menempati urutan kedua. Kita bahasa yang kita pakai itu, ini contoh-contohnya bahasa yang terucap. Ada juga bahasa Indonesia. Ya, kita pakai bahasa Indonesia, bahasanya kita. Dan negara atau sebuah wilayah yang dia memiliki banyak bahasa, artinya negara tersebut memiliki banyak budaya. Ya, contoh ya, paling simpel Indonesia. Kita punya banyak bahasa. Ya, of course lah ya, kita punya banyak budaya di sana kayak gitu. Yang kedua itu unspoken language. Nah, bahasa yang tak terucap ini mengacu pada komunikasi nonverbal. Yang pertama tadi itu verbal ya. Dan yang kedua ini tidak. Contohnya saat kita mengisyaratkan sesuatu, kita mengangkat kening nih, atau kita lakukan kode mata. Contoh lah ya, ketika simple ya, saya pernah lakukan itu ketika saya suruh teman saya untuk lihat orang itu, ya gibah lah ya, tapi sudah tidak dilakukan lagi. Saya mau tunjuk orang itu, tapi nggak mau bilang, maka saya kayak gitu. Kita lakukan kode kayak gitu, kode mata, atau bahkan kayak tadi yang pertama kita sudah bahas, kita itu membungkukkan badan kayak orang Korea lah ya, Jepang, mereka membungkukkan badan untuk kayak sebagai ucapan terima kasih, salam, atau bukti bahwa kita menghormati orang tersebut. Nah, dan ini kita itu benar-benar harus memperhatikan lebih baik unspoken language ini. Kenapa? Karena bisa jadi, bahkan bukan cuma bisa jadi, pasti lah ya, bahasa unspoken language ini berbeda-beda dengan negara yang satu dengan yang lain. Bisa jadi maksud yang negara A ini baik, pas di negara B itu nggak baik kayak gitu. Jadi kita perlu untuk memperhatikan dengan baik unspoken language ini. Next itu adalah education atau pendidikan. Pendidikan formal itu menjadi peran penting dalam masyarakat dan biasanya merupakan sarana untuk di mana individu itu mempelajari banyak bahasa dan keterampilan lain yang sangat diperlukan di masyarakat modern. Nilai dan norma itu juga diajarkan secara langsung dan tidak langsung di dalam sekolah. Sekolah umumnya mengajarkan fakta dasar tentang sosial dan politik di masyarakat. Mereka juga itu fokus pada kewajiban dasar kewarganegaraan. Norma budaya juga itu diajarkan secara tidak langsung di sekolah. Contohnya, bagaimana cara kita menghormati orang lain, kita taat pada otoritas, kita jujur, kita rapi, tepat waktu, dan sebagainya. Semuanya itu adalah bagian dari ajaran sekolah. Tingkat pendidikan umum suatu negara juga merupakan indeks jenis produk yang baik, yang mungkin dijual di suatu negara dan jenis materi promosi yang harus digunakan. Pendidikan ini sebagai suatu contoh langsung lah ya, negara yang lebih dari 50% penduduknya buta huruf adalah negara yang buta huruf. Jadi tidak mungkin kita itu tidak mungkin tempat itu menjadi pasar yang baik untuk buku-buku populer karena ya orang-orang nggak tahu baca kayak gitu. Terus tapi hal ini mungkin lebih baik atau lebih penting ketika materi promosi itu berisi deskripsi tertulis tentang produk yang dipasarkan secara massal. Jadi kita butuh melihat pendidikan ini
dengan hal yang penting, kita butuh lihat hal ini adalah hal yang penting karena ini bisa jadi sebuah gambaran tolak ukur bahwa bisnis apa yang cocok, pendidikan yang mereka alami bisnis pendidikannya seperti apa dan bisnis apa yang akan masuk ke dalam, dan juga bisa jadi pendidikan yang baik atau tinggi itu bisa menjadi sumber daya manusia di mana kita bisa pakai untuk bisnis kita kayak gitu. Dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, cek. Selanjutnya, identify the business and economic implication of difference in culture. Ya, jadi identifikasi implikasi bisnis dan ekonomi dari perbedaan budaya. Individualisme juga menemukan ekspresi dalam tingkat mobilitas manajerial yang tinggi di antara perusahaan, seperti contohnya merek pribadi. Nah, ini tidak selalu merupakan hal yang baik. Meskipun pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, mungkin baik untuk manajer individu yang mencoba membangun resume yang mengesankan dan meningkatkan gaji mereka, tetapi bukan hal yang baik bagi perusahaan. Kurangnya loyalitas dan komitmen pada perusahaan dan kecenderungan untuk pindah mendapatkan penawaran yang lebih baik dapat mengakibatkan manajer yang memiliki keterampilan umum yang baik tetapi tidak memiliki pengetahuan, pengalaman, dan jaringan kontak yang berasal dari bertahun-tahun bekerja untuk perusahaan yang sama. Karena manajer yang efektif itu memanfaatkan pengalaman, pengetahuan, dan jaringan kontak khusus perusahaan untuk menemukan solusi bagi masalah saat ini. Dan perusahaan mungkin menderita jika manajer mereka kekurangan atribut ini. Satu aspek positif dari mobilitas manajerial yang tinggi adalah bahwa para eksekutif diharapkan pada berbagai cara berbisnis. Kemampuan untuk membandingkan praktik bisnis membantu para eksekutif mengidentifikasi bagaimana praktik dan teknik yang baik yang dikembangkan di satu perusahaan dapat diterapkan secara menguntungkan ke perusahaan lain. Selanjutnya ada ekonomi implication of Christianity. Ya, jadi implikasi ekonomi kekristenan. Beberapa sosiolog berpendapat bahwa cabang-cabang utama agama Kristen, Katolik, Ortodoks, dan Protestan yang terakhir memiliki implikasi ekonomi yang paling penting. Pada tahun 1904, sosiolog Jerman terkemuka Max Weber membuat hubungan antara etika Protestan dan semangat kapitalisme yang kemudian menjadi terkenal. Weber mencatat bahwa kapitalisme muncul di Eropa Barat, di mana para pemimpin bisnis dan pemilik modal, serta yang lebih tinggi, tingkat tenaga kerja terampil dan bahkan lebih tinggi dan lagi personil yang terlatih secara teknis dan komersial dari perusahaan modern, sebagian besar berasal dari sebagian besar adalah Protestan. Weber berteori bahwa ada hubungan antara Protestan dan kemunculan kapitalisme modern. Dia berpendapat bahwa etika Protestan menekankan pentingnya kerja keras dan penciptaan kekayaan. Ya, maksudnya itu untuk kemuliaan Tuhan dan berhemat. Itu tentang pantang dari kesenangan duniawi. Itu menurut agama Kristen. Dan menurut Weber, sistem nilai semacam ini diperlukan untuk memfasilitasi perkembangan kapitalisme. Dengan demikian, kombinasi kerja keras dan akumulasi modal yang dapat digunakan untuk membiayai investasi dan ekspansi. Membuka jalan bagi perkembangan kapitalisme di Eropa Barat dan selanjutnya di Amerika Serikat. Sebaliknya, Weber berpendapat bahwa janji Katolik tentang keselamatan di dunia yang akan datang daripada dunia ini tidak mendorong jenis etos kerja yang sama. Dengan melepaskan diri dari dominasi hierarki, kehidupan religius dan sosial yang menjadi ciri gereja Katolik dalam sebagian besar sejarahnya, Protestanisme memberikan individu yang lebih banyak kebebasan secara signifikan untuk mengembangkan hubungan mereka sendiri dengan Tuhan. Hak atas kebebasan beragama adalah inti dari sifat non-konformis Protestantisme awal. Ya. Selanjutnya, ekonomi implication of Islam, implikasi ekonomi Islam. Ya. Al-Quran menetapkan beberapa prinsip ekonomi eksplisit. Banyak diantaranya adalah usaha pro-bebas. Al-Quran menyetujui tentang usaha bebas dan mendapatkan keuntungan yang sah melalui perdagangan. Maksudnya di sini Nabi Muhammad sendiri pernah menjadi pedagang, jadi mereka mengambil contoh dari itu. Nah, perlindungan hak milik pribadi juga tertanam dalam Islam. Meskipun Islam menegaskan bahwa semua properti adalah
nikmat dari Allah atau Tuhan yang menciptakan dan memiliki segalanya. Mereka yang memiliki properti dianggap sebagai wali daripada pemilik dalam pengertian barat. Nah, selanjutnya sebagai wali, mereka berhak menerima keuntungan dari properti tetapi dinasihati. Dinasihati untuk menggunakannya dengan cara yang benar, bermanfaat dan bijak. Ini mencerminkan kepedulian Islam terhadap keadilan sosial. Islam sangat kritis terhadap mereka yang mendapatkan keuntungan melalui eksploitasi orang lain. Dalam pandangan Islam tentang dunia, manusia adalah bagian dari suatu kolektif di mana orang kaya dan sukses memiliki kewajiban untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Di negara-negara Muslim tidak masalah mendapatkan keuntungan selama keuntungan itu diperoleh dengan adil dan tidak berdasarkan eksploitasi orang lain untuk diri sendiri. Nah, selanjutnya ekonomi implication of Hinduisme. Implikasi ekonomi Hindu di sini, jadi di sini prinsip-prinsip asas yang tertanam dalam agama Hindu tidak mendorong jenis kegiatan kewirausahaan dalam mengejar penciptaan kekayaan seperti yang kita temukan dalam Protestan. Jadi bertimbang balik dengan Protestan begitu ya. Menurut Weber, tradisi tradisional Hindu menekankan bahwa individu harus dinilai bukan dari pencapaian material, tetapi oleh pencapaian spiritual mereka. Karena umat Hindu memandang pengejaran kesejahteraan material membuat pencapaian nirwana lebih sulit, mengingat penekanan mereka pada pola hidup gaya hidup petapa. Selanjutnya ada ekonomi implication of Buddhist atau Buddhisme. Ya, implikasi ekonomi Buddhisme ini menekankan pada penciptaan kekayaan yang tertanam dalam Protestanisme secara historis tidak ditemukan dalam Buddhisme. Jadi dalam masyarakat Buddhis itu kita tidak melihat jenis tekanan budaya yang sama seperti perilaku kewirausahaan yang diklaim Weber dapat ditemukan di Protestan yang di Barat, tetapi tidak seperti Hinduisme. Kurangnya dukungan terhadap sistem kasta dan perilaku asketik yang ekstrim menunjukkan bahwa masyarakat Buddha ini mungkin mewakili lahan yang lebih subur untuk kegiatan kewirausahaan daripada budaya Hindu. Akibatnya ide-ide inovatif dan kegiatan kewirausahaan itu dapat berlangsung di seluruh masyarakat terlepas dari kasta atau dari mana orang itu berasal. Tetapi sekali lagi, setiap budaya secara unik berorientasi pada jenis perilaku kewirausahaan yang mereka sendiri. Selanjutnya ada ekonomi implication of Confucianisme. Jadi Confucianisme itu kalau di Indonesia bisa kita sebut sebagai Konghucu ya. Beberapa sarjana berpendapat bahwa Confucianisme ini atau Konghucu mungkin memiliki implikasi ekonomi sedalam yang menurut pendapat Weber ditemukan dalam Protestanisme, meskipun mereka memiliki sifat yang berbeda. Tesis dasar mereka adalah bahwa pengaruh etika Confucianisme ini pada budaya Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan dengan menurunkan biaya menjalankan bisnis di negara-negara tersebut dapat membantu menjelaskan keberhasilan ekonomi mereka. Dalam hal ini, tiga nilai yang menjadi inti sistem etika Konghucu ini adalah yang paling menarik di antara semua ini. Mereka memiliki kesetiaan, kewajiban timbal balik, dan kejujuran dalam berurusan dengan orang lain. Selanjutnya kita masuk dalam LO 4.4 tentang recognize how difference in social culture influence value in business. Jadi bagaimana kita mengenali perbedaan dalam sosial budaya dan mempengaruhi nilai-nilai dalam bisnis. Di sini ada yang sangat penting bagi perusahaan multinasional atau perusahaan apapun, baik itu kecil maupun besar, yang beroperasi di berbagai negara adalah bagaimana budaya masyarakat mempengaruhi nilai-nilai yang ditemukan di tempat kerja. Nah, proses dan praktik manajemen ini mungkin perlu bervariasi sesuai dengan ya nilai-nilai terkait pekerjaan yang ditentukan secara budaya. Misalnya jika budaya Brasil dan Inggris Raya itu atau Amerika dan Swedia menghasilkan nilai terkait pekerjaan yang berbeda, perusahaan yang beroperasi di kedua negara harus mengubah proses dan praktik manajemennya untuk memperhitungkan perbedaan ini. Selanjutnya ada power distance. Ya, power distance atau jarak kekuasaan. Ada beberapa sini.
Bagaimana masyarakat menghadapi fakta bahwa orang tidak setara dalam kemampuan fisik dan intelektual. Menurut Hofstede ini, budaya jarak kekuasaan tinggi ditemukan di negara-negara yang membiarkan ketidaksetaraan tumbuh dari waktu ke waktu menjadi ketidaksetaraan kekuasaan dan kekayaan. Selanjutnya ada individualisme versus kolektif. Ya, individualisme versus kolektif berfokus pada hubungan antara individu dan sesamanya. Dalam masyarakat individualistis, ikatan antara individu menjadi longgar dan pencapaian serta kebebasan individu itu sangat dihargai. Dalam masyarakat di mana kolektifnya ini ditekankan, ikatan antara individu ini sangat erat. Dalam masyarakat seperti itu, orang dilahirkan dalam kolektif seperti keluarga besar dan setiap orang diharapkan untuk menjaga kepentingan kolektifnya. Ada juga uncreate, un, uncertainty at voice. Ya, penghindaran ketidakpastian. Ya, sejauh mana budaya yang berbeda mensosialisasikan anggotanya untuk menerima situasi yang ambigu dan menoleransi ketidakpastian. Anggota budaya menghindar ketidakpastian yang tinggi memberikan nilai tinggi pada keamanan pekerjaan, pola karir, tunjangan pensiun, dan sebagainya. Nah, budaya penghindaran ketidakpastian ini yang lebih rendah dicirikan oleh kesiapan yang lebih besar untuk mengambil resiko dan lebih sedikit penolakan emosional untuk berubah. Ada juga masculinity versus femininity. Ya, dalam budaya maskul ini peran seks dibedakan dengan sangat sangat tajam ya. Nilai-nilai maskulin ini tradisional, maksudnya nilai-nilai tradisional seperti pencapaian dan pelaksanaan kekuasaan yang efektif menentukan cita-cita budaya tersebut. Sedangkan dalam budaya feminin, peran seks kurang dibedakan secara tajam. Dan perbedaan kecil dibuat antara pria dan wanita dalam pekerjaan yang sama. Long term versus short term orientation mengacu pada sejauh mana suatu budaya itu memprogram warganya untuk menerima kepuasan yang tertunda atas kebutuhan material, sosial, dan emosional mereka. Ini menangkap sikap terhadap waktu, ketekunan pengaturan berdasarkan status, perlindungan wajah, menghormati tradisi, dan balas hadiah dan bantuan. Label mengacu pada nilai-nilai yang diturunkan dari ajaran Konfusionisme atau Konghucu itu tersebut. Selanjutnya ada LO 4.5 tentang demonstrate and appreciation for the economic and business implication of culture change, yang menunjukkan apresiasi atas implikasi ekonomi dan bisnis dari perubahan budaya. Pertama, culture change ya. Culture change ini adalah budaya, bukanlah suatu hal yang konstan. Ia berkembang seiring waktu. Perubahan dalam sistem nilai dapat menjadi lambat dan menyakitkan bagi masyarakat. Namun perubahan memang terjadi dan seringkali bisa sangat mendalam. Seperti contohnya pada awal tahun 1960-an, gagasan bahwa perempuan dapat menduduki posisi manajemen senior di perusahaan besar tidak diterima secara luas. Tapi hari ini tentu saja itu adalah kenyataan dan kebanyakan orang di Amerika Serikat tidak dapat memahaminya dengan cara lain. Misalnya pada tahun 2012, Virginia atau Gini Rometty menjadi CEO IBM. Kemudian ada juga Mary Teresa Bara menjadi CEO General Motor pada tahun 2014. Bara sebagai salah satu dari banyak contoh pada tahun 2015, 23 sih menjadi 23 posisi urutan 23 pada posisi CEO di perusahaan S&P 500 yang dipegang oleh wanita. Nah, jadi dia dinobatkan ke Time 100 dan Forbes menamainya salah satu dari 100 wanita terkuat di dunia. Tidak seorang pun di arus utama masyarakat Amerika sekarang mempertanyakan perkembangan atau kemampuan wanita dalam dunia bisnis. Budaya seperti sekarang ini budaya Amerika telah berubah dan ada cross cultural literasi atau literasi lintas budaya ini salah satu bahaya terbesar yang dihadapi perusahaan yang pergi ke luar negeri untuk pertama kalinya adalah bahaya informasi yang salah. Jadi bisnis internasional yang kurang informasi tentang budaya lain kemungkinan besar akan fail atau gagal. Melakukan bisnis dalam budaya yang berbeda membutuhkan adaptasi agar sesuai dengan sistem nilai dan norma budaya tersebut. Adaptasi dapat mencakup semua aspek operasi perusahaan internasional di negara asing, cara negosiasi kesepakatan, sistem pembayaran insentif yang sesuai untuk tenaga penjualan, baik itu tenaga penjualan, struktur organis, atau nama produk, jangka waktu hubungan antara manajemen dan tenaga kerja,
cara produk dipromosikan, dan sebagainya. Semuanya peka terhadap budaya perbedaan. Apa yang berhasil di satu budaya mungkin tidak berhasil di budaya lain. Culture and competitive advantage atau budaya dan keunggulan kompetitifnya ini hubungan antara budaya dan keunggulan kompetitif nasional. Sistem nilai dan norma suatu negara mempengaruhi biaya melakukan bisnis. Biaya melakukan bisnis di suatu negara mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membangun keuntungan kompetitif. Nah, bagaimana sikap terhadap kerjasama antara manajemen dan tenaga kerja, terhadap pekerjaan, dan terhadap pembayaran bunga. Itu dipengaruhi oleh struktur sosial dan agama. Jadi dapat dikatakan bahwa konflik berbasis kelas antara pekerja dan manajemen dalam masyarakat yang sadar kelas meningkatkan biaya dalam melakukan bisnis. Ya, demikian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.